Di antara sebab maksiat atau dampak maksiat itu perasaan keterasingan ya, yang dia dapatkan antara dia dengan orang-orang, terutama ahlul khair, yaitu orang-orang yang baik. Maka dia mendapatkan bahwasanya dirinya merasa tidak nyaman antara dia dengan mereka, ada keterasingan. Wa kullama qawiyat tilkal wahsyatu ba'uda minhum, semakin kuat maksiat yang dia lakukan, semakin kuat al-wahsyah, yaitu keterasingan tersebut, ketidaknyamanan tersebut ya, maka dia semakin jauh dari mereka. Wa min mujalasatihim, dan dia tidak nyaman untuk duduk bersama orang-orang saleh. Akibatnya wa hurima barakatul intifa' bihim, karena dia semakin jadi orang saleh, akhirnya dia terhalangi dari keberkahan mengambil faedah dari orang-orang saleh tersebut. Wa qaruba min hizbi syaitan biqadri ma ba'uda min hizbi rahman. Akhirnya dia malah condong dan nyaman dengan golongan kelompok syaitan sesuai dengan kadar dia menjauh dari golongan kelompok Allah Subhanahu wa taala. Wa taqwa hadhihi alwahsyatu hatta tastahkim. Kemudian perasaan keterasingan ini, ketidaknyamanan tersebut semakin menguat sampai akhirnya bercokol, mengakar di dadanya. Fataqa bainahu wa baina imraatihi wa waladihi wa aqaribihi, sehingga maka bahkan bisa terjadi ketidaknyamanan tersebut antara dia dengan istrinya, dengan anaknya dan kerabat-kerabatnya. Bahkan wa bainahu wa bain nafsihi, bahkan dia tidak nyaman dengan jiwanya sendiri. Fatarahu mustawhishan min nafsihi, maka engkau lihat dia merasa tidak nyaman dengan jiwanya sendiri. Wa qala ba'dhu salaf, berkata sebagian salaf, inni la a'sillaha, sungguhnya aku sungguh bermaksiat kepada Allah. Fa ara dzalika fi khuluqi dabbati wa imraati, maka aku lihat dampaknya pada akhlak tungganganku, yaitu hewan tungganganku, dan juga akhlak istriku. Ini di antara buruknya kemaksiatan. Kalau orang sudah melakukan maksiat, maka timbullah dalam hatinya wahsyah, yaitu keterasingan, ketidaknyamanan antara dia dengan orang lain, terutama orang-orang soleh. Dia tidak nyaman duduk di majelis orang soleh, dia tidak nyaman mendengar pembicaraan orang soleh. Kalau diajak ke pengajian dia menjauh, dia nanti aja, dia enggak nyaman. Kalau dia lagi di mobil, dia dengar radio musik tiba-tiba tidak sengaja ke channel radio Quran, dia segera ganti. Dia tidak nyaman mendengar pembicaraan orang-orang soleh, dan dia malah nyaman kalau kumpul sama orang-orang pelaku maksiat ya. Ini dampak yang buruk, karena kalau dia sudah terjauh dari orang soleh ya, maka dia akan terhalangi dari banyak manfaat. Dengan bergaul dengan orang soleh kita mengingat akhirat. Dengan bergaul dengan orang soleh kita akan mendengar ujangan-ujangan pembicaraan yang orientasinya adalah akhirat. Tapi kalau dia sudah menjauh dari orang-orang soleh, maka dia akan terjebak pada orang-orang yang buruk. Pada Rasulullah SAW telah bersabda, "Mathalu al-jalisis salih wa jalisis su ka mathali hamil misik wa nafikhil kir." Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Amma hamilul misik, adapun penjual minyak wangi, imma an yahdhiyaka, mungkin dia hadiahkan kepada engkau minyak wangi gratis yang dia kasih, dan itu adalah keuntungan. Au antabta minhu, atau kau beli minyak wangi darinya, dia tidak mengapa beli tapi dapat minyak wangi. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibah, atau kau akan dapati kecipratan wangi, bau wangi, aroma wangi darinya. Adapun pandai besi, imma an yuhriqa thiyabak, kalau enggak dia bakar bajumu. Wa imma an tajida minhu rihan muntinah, atau kau akan dapati darinya bau yang tidak enak. Ini berbahaya. Oleh karenanya orang kalau sudah semakin maksiat, tidak nyaman duduk sama orang soleh, tidak nyaman ikut pengajian, tidak nyaman dengar ceramah-ceramah pengajian. Kalau diajak ketemu dengan orang soleh, dia merasa terasing. Yang parahnya akhirnya keterasingan tersebut bahkan dia rasakan antara dia dengan istrinya, antara dia dengan anaknya, tidak nyaman dengan istrinya, tidak nyaman dengan anaknya ya. Dia mendapati hal tersebut ya. Ini semakin parah. Bahkan kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahkan dia merasa merasa asing dengan dirinya sendiri, tidak nyaman. Dia dalam kesendirian pun dia tidak nyaman. Dalam kesendirian pun dia tidak nyaman. Apakah mungkin seorang tidak nyaman dengan dirinya? Mungkin ya. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah sebutkan
Dalam surat Ghafir kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina kafaru yunadawna lamaqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum idh tud'auna ilal imani fatakfurun." Pada surat Ghafir ayat 10 kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang kafir disuruhkan kepada mereka pada hari kiamat, lamaqtullahi, sungguhnya kemurkaan Allah kepada kalian, akbaru min maqtikum anfusakum, lebih besar daripada kebencian diri kalian kepada diri kalian sendiri. Istud'auna ilal imani fatakfurun, ketika kalian disuruh untuk beriman lantas kalian tidak kafir. Lantas kalian kafir tidak beriman. Di sini Allah sebutkan ketika penghuni neraka masuk neraka, mereka jengkel dengan dirinya sendiri. Mereka jengkel dengan dirinya. Makanya akbaru min maqtikum anfusakum. Maqtikum anfusakum maksudnya kalian menjengkel benci kepada jiwa kalian sendiri. Kalian jengkel marah kepada jiwa kalian, kenapa tidak beriman, kenapa dulu di dunia mengikuti hawa nafsu, kenapa dia marah sama dirinya sendiri. Ternyata kemurkaan Allah kepada mereka lebih besar dari kemurkaan mereka terhadap diri mereka. Artinya mereka jengkel dengan diri mereka sendiri ketika di dalam neraka jahanam. Itu mungkin terjadi, ya. Jengkel, kenapa dulu kok tidak begini, kenapa dulu begini, jengkel, marah besar, tapi tidak ada faedah, tidak ada manfaat dari kemarahan tersebut. Meskipun besarnya kemarahan mereka terhadap diri mereka, ternyata kemurkaan Allah terhadap mereka lebih besar dari kemarahan mereka terhadap diri mereka. Ingin saya sampaikan dalam surat Ghafir ayat 10 bahwasanya seorang bisa saja jengkel dengan dirinya. Orang kalau sudah bermaksiat, dia mungkin jengkel dengan diri, mungkin dia tidak nyaman, mungkin saja dia bunuh diri, jengkel dengan dirinya dia bunuh diri. Jengkel dengan dirinya dia bunuh diri. Ini bahayanya maksiat. Dimulai dari tidak nyaman dengan orang-orang soleh, menjauh, bergaul dengan orang yang buruk, akhirnya dia pun jengkel dengan dirinya sendiri. Fatarahu mustawhishan min nafsi. Kau lihat dia sendiri tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Dan Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya sebagian salaf berkata, sungguh aku bermaksiat kepada Allah, aku melihat dampaknya pada akhlak tungganganku dan juga akhlak istriku. Ada wahsyah antara dia dengan tunggangannya, antara dia dengan istrinya, ketidaknyamanan. Taib.